LKS halaman 16. Sudah anak? Coba perhatikan. Surat Al-Ghazaliyah merupakan surat yang ke-99. Terdiri dari 8 ayat. LKS-nya dikumpulin. Ya, LKS-nya dikumpulin. disimak di layar aja. Disimak di layar enggak apa-apa. Ya, surat Al-Ghazaliyah merupakan surah yang ke-99 yang terdiri dari 8 ayat. Di dalam Al-Qur'an itu ada 114 surat, 114 surat. Kemudian surat Al-Ghazaliyah merupakan surat yang ke-99. Nama Al-Ghazaliyah diambil dari ayat yang pertama, yaitu dari kata zilzal yang artinya guncangan. Halaman 16, halaman 16, LKS halaman 16. LKS-nya di rumah nggak dikumpulkan, kemarin sudah dikembalikan kepada anak-anak ya. Coba dicari dulu. Karena LKS-nya kemarin dikembalikan ke anak-anak. Yang nggak ada yang di unggulan Pak dikumpulkan. Ini tapi anak unggulan. Nih kelas 2A berarti ada. Kelas 2U dikumpulin, Pak. Itu yang unggulan, iya nak. Itu yang unggulan, enggak apa-apa. Disimak saja ya di layar HP. Saya ulangi, surat Al-Ghazaliyah merupakan surah yang ke-99 yang terdiri dari 8 ayat. Bisa dilihat di surat Al-Ghazaliyah itu terdiri dari 8 ayat. Di dalam Al-Qur'an itu ada 114 surat. Surat Al-Ghazaliyah merupakan yang ke-99. Nama Al-Ghazaliyah diambil dari ayat yang pertama, yaitu dari kata zilzal yang artinya adalah guncangan. Nah, inilah surat Al-Ghazaliyah. Ini kalau kita buka di bersama atau di Al-Quran, letaknya sesudah surat Al-Bayyinah dan sebelum surat Al-Adiyah. Coba kita baca bersama-sama. Kalau tadi anak-anak sudah piknik ke Borobudur, ke Kalimantan, sama Bu Widuri dan Bu Mini, sekarang kita mencari pahala untuk membaca Al-Quran. Anak-anak, sebelum membaca Al-Quran, jangan lupa membaca ta'awud dulu. Ta'awud dulu, kemudian membaca basmalah. Coba anak-anak kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awkhalaha yauma idzin yasduqu asdadan liyuraw a'malahum faman ya'mal khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat,
wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qala insanu malaha, maka bertanya manusia, apa yang terjadi pada bumi ini. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari ini bumi menyampaikan beritanya. Bi anna rabbaka awkhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Yauma idzin yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum, pada hari ini manusia dikeluarkan dari kuburnya dengan berbondong-bondong dan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Anak-anak zarah itu apa? Anak-anak zarah itu biji sawi. Jadi gambaran sesuatu yang sangat kecil. Mungkin kalau sekarang bisa seberat corona ya. Corona itu tidak terlihat. Sekecil apapun amal kita, niscaya kita besok di hari kiamat akan melihat balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Anak-anak kelas 2 yang saya cintai dan yang saya sayangi, bahwa surat Al-Zalzalah ini menerangkan tentang hari kiamat. Jadi kandungan di dalam surat Al-Zalzalah bahwa orang-orang kafir bertanya tentang hari kiamat dan hari perhitungan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Zalzalah ini yang menjelaskan kepada orang-orang kafir tersebut tentang tanda-tanda hari kiamat, agar mereka mengetahui bahwa hari kiamat itu hanya Allah yang tahu kapan datangnya. Secara umum surat ini bicara tentang kondisi yang mencekam di hari kiamat, mulai terjadinya gempa, guncangan dahsyat, hingga perginya manusia ke padang mahsyar hingga mendapat balasan atas perbuatan sekecil apapun perbuatannya. Jadi sekecil apapun perbuatannya buruk akan mendapat balas, sekecil apapun perbuatan yang baik pun akan mendapat balasan. Anak-anak sekalian, bahwa hari kiamat itu hari akhir, ditandai dengan ditiupnya sangkakala atau trompet oleh malaikat. Siapa anak-anak yang meniup trompet? Siapa yang tahu? Israfil. Israfil, kalau Israel itu pencabut nyawa. Israfil itu nanti yang bertugas untuk meniup trompet sangkakala, trompet. Kalau sudah ditiup, itu berarti hari kiamat. Hari kiamat itu bagaimana gambarannya anak-anak? Seperti yang telah digambarkan di dalam Al-Quran. Di surat Al-Zalzalah tadi buminya berguncang. Tidak hanya sekedar gempa yang kecil ya, tetapi seluruh dunia ini berguncang. Air laut meluap, gunung-gunung meletus berterbaran seperti kapas yang ditiup angin ya. Manusia kesana kemari bagikan aneh-aneh. Aneh-aneh itu apa anak-anak? Laron. Kalau musim penghujan biasanya ada laron. Kesana kemari
untuk minta perlindungan, untuk minta keselamatan. Tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkan anak-anak. Pada hari itu tidak ada yang bisa menolong. Kita sudah tidak bisa lagi saling tolong-menolong. Tetapi ada yang menyelamatkan, yang menolong, yaitu amal perbuatannya. Setelah bumi bergoncang, kemudian gunung-gunung meletus berhamburan bagaikan kapas, planet-planet yang kita lihat, matahari, bulan, bintang, itu bertubuhan, berhamburan. Jadi kita bisa bayangkan suasana seperti itu, manusia tidak ada yang menolong. Yang menolong adalah hanya amal perbuatannya. Kemudian manusia yang sudah mati dibangkitkan dari kubur. Semua dibangkitkan dari kubur, kemudian dibawa ke orang-orang mahsyar ya. Di sana nanti diperlihatkan amal perbuatannya. Kalau amal perbuatannya baik, insya Allah akan dimasukkan ke surga. Tapi kalau amal perbuatannya tidak baik, yaitu nanti pasti akan dimasukkan ke neraka. Maka dari itu anak-anak, mulai sekarang setelah kita mempelajari tentang hari kiamat, kita sudah tahu kalau di hari kiamat itu semuanya hancur. Bumi yang kita pijak ini hancur, planet-planet hancur, dan semuanya hancur, tinggal manusia yang dihidupkan oleh Allah ya. Tinggal manusia, dan manusia itu yang bisa menyelamatkan hanyalah amalnya. Maka mulai sekarang marilah kita ya berbuat yang baik, membantu orang tua di rumah, belajar yang tekun. Halaman 18. Saya pindah dulu ini. Penjual sedikit nggak mau. Oh, yang betul mirip. Anak-anak dibuka ya, halaman 20, halaman 20. Halaman 20. Tolong dikerjakan. Rom 1. Saya sudah. Rom 2. Rom 1 dan Rom 2. Rom 3-nya tidak usah, nanti kebanyakan. Rom 1 dan Rom 2 dikerjakan, dikumpulkan besok hari Sabtu ya. Tugas dikumpulkan besok hari Sabtu. Saya kira pelajaran Quran hadis hari ini kita akhiri dulu anak-anak. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi anak-anak. Jangan lupa pesan dari Pak Joko tadi. Apa anak-anak? Jangan tinggalkan sholat 5 waktu ya, berbuat baik kepada sesama manusia, juga orang tua, kepada teman. Sudah kita lainnya. Gimana? Ada yang nggak kelihatan. Iya. Kita tutup hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Sikap berdoa Istiqomah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu
sabar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Mini dan Pak Joko. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wes.